Jadi ada beberapa tips yang kalian harus ingat. Tentang di Trikal adalah channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial, tips, dan repairing. Nah, kesempatan kali ini setelah kita video yang pertama yaitu tentang dasar instalasi listrik ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memasang instalasi listrik aman ya dan benar. Ada beberapa tips yang saya ingin bagikan kalian yang mulai memasang instalasi listrik secara mandiri. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada box MCB, kemudian ada MCB. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memasangnya. Kemudian ada saklar, ya. Dan di sini saklar yang saya gunakan adalah saklar inbow atau saklar yang ditanam di tembok, ya, bukan saklar outbow yang kita tempel di tembok ataupun kayu, ya. Kemudian di sini ada piting lampu. Langkah yang pertama kalian harus pastikan yaitu keamanan. Jadi kadang-kadang hal ini disepelekan ya. Jadi ini karena berkaitan dengan listrik, karena listrik itu nggak sedikit di antara kita takut terhadap listrik. Nah, keamanan di sini sangat penting. Pertama yang harus kita lakukan yaitu memasang MCB. Jadi MCB yang saya gunakan di sini itu MCB 6 ampere ya, 6 ampere. Kemudian sumber utama yang akan kita gunakan di sini 220 volt ya. Kemudian kita masukkan ke bagian input ya. Berpedoman pada kuil, sumber tegangan atau positif fasa itu dari bawah ya. Karena ini sebagai tutorial, kalian bisa lakukan. Saya menggunakannya dari atas, inputnya dari atas. Dan langkah selanjutnya kita memasang instalasi. Ini tips yang paling penting ya, ingin memasang instalasi listrik secara mandiri ya. Hal yang kalian harus perhatikan yaitu keamanan MCB. Untuk memasang satu buah instalasi listrik, enaknya dari mana? Dari MCB menuju ke sumber beban, saklar dan lampu, atau dari lampu, saklar, kemudian baru ke sumber tegangan. Saya rekomendasikan buat kalian yang ingin memasang instalasi listrik mandiri ya, jangan memasang atau menarik jalur sumber tegangan terlebih dahulu. Jadi pastikan instalasi listrik yang kalian pasang selesaikan di bagian pemasangan posisi lampu, misalnya di sebuah ruangan, titik lampu ya. Kemudian kalian pasang saklarnya dan terakhir kalian baru menyambungkan sumber tegangan. Ini bertujuan untuk misalnya ketika kalian memasang tegangan 220 volt dan MCB-nya tiba-tiba di-on-kan, nah kemungkinan kalian terkena strom sengatan listrik itu besar ya. Artinya hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan kalian dalam memasang satu sistem atau satu rangkaian instalasi listrik. Dan ada beberapa tips yang saya ingin bagikan ya. Jadi di perangkat elektronik itu kan setiap merek itu berbeda-beda ya modelnya, baik dari input dan outputnya itu beda-beda. Yang kalian harus perhatikan dari setiap skru yang ada di misalnya di box MCB, di piting lampu atau di saklar. Kita mulai memasangnya dari piting lampu ya. Perhatikan. Jadi di bagian piting lampu itu menggunakan dua buah skru ya. Yang ini kita harus tentukan nih positif dan negatifnya yang mana. Bagian paling dasar ini, bagian seperti ini, kalian harus letakkan ini sebagai positif ya, atau pasang kabelnya positif. Dan ini adalah bagian negatif. Ini bertujuan untuk ketika suatu hari kalian memasang lampu, mengganti lampu, dan lupa mematikan saklar atau MCB, kemungkinan kalian untuk tersengat strom itu sangat kecil. Karena apa? Sumber positif yang menyebabkan kalian terstrom itu di bagian paling dasar. Ketika kalian memasang kabel baik di piting lampu, box MCB, atau ada terminal ya, di setiap pemasangan skru seperti ini, kalian harus membuat mata itik. Kalian kupas kabel kurang lebih 2 cm. Di sini saya memberikan dua contoh kupasan kabel. Ini akan kita gunakan di piting lampu seperti ini ya. Nah, yang mana yang paling rekomendasi untuk memasang di bagian piting lampu ini? Jika saya menyarankan kalian memasang sambungan ke piting lampu dari kabel, saya menyarankan kalian untuk menggunakan mata itik. Mata itik ini menjamin kekuatan dari piting lampu yang kalian pasang. Ketika kalian memasang seperti ini kan, kemungkinan untuk terlepas itu sangat tinggi ya, karena daya eratnya itu sangat kecil. Ini adalah skru yang ada di piting lampu ya. Ketika kalian memasang, sebenarnya lebih aman ya. Karena skru akan menjepit secara keseluruhan bagian tembaga yang kalian bentuk menjadi mata itik. Dibandingkan kalian hanya memasang seperti ini, menurut saya tidak aman dan tidak memperkuat daya erat antara skru terhadap tembaga. Kita lanjut di cara pemasangan jalur dari piting lampu menuju saklar, kemudian ke sumber tegangan. Jadi ini adalah rangkaian saya sudah rakit. Pemasangan bagian lidah piting, itu bagian positif atau warna hitam. Jadi pasa kita gunakan warna hitam ya di sini ya. Di bagian sini, ini adalah pasa atau positif. Kalian harus pastikan itu di bagian paling dalam atau paling dasar dari piting lampu. Sekarang kalian memasang output dari saklar ya. Ini adalah input terhadap lampu.
Nah, input ini akan menjadi output terhadap saklar. Oke, jadi ini sedikit tips ya. Setiap brand itu memiliki ketentuannya yang berbeda-beda. Yang kalian harus perhatikan itu diagram garis yang ada di instruksi di setiap saklar. Ada saklar yang mengindikasikan inputnya itu di bagian bawah. Kenapa saya menyebutnya ini bagian bawah? Karena ini ada label dari brandnya. Jadi ketika kalian memasang saklar, brandnya itu sewajarnya atau sebenarnya kita masangnya harus bisa dibaca, baik itu brand, label, atau logo dari setiap produk ya. Kita kembali ke bagian belakang. Bagian belakang ini kan ada garis diagramnya. Ini mengindikasikan input dan output. Setelah saya analisa dan saya baca-baca, ini dari logo atau diagram ini mengindikasikan outputnya di bagian bawah. Input dari sumber tegangan itu di bagian atas. Setelah kalian memasang biru, ini sebagai netral, oke. Karena yang kita kontrol adalah pasa, maka pasa yang masuk di bagian saklar ya. Yang harus dikontrol yaitu pasa, bukan netral ya. Jadi kalian harus perhatikan, pasa itu masuk dari MCB, kemudian keluar dan masuk lagi ke bagian input dari saklar. Output dari saklar itu baru menuju ke lampu. Setelah kalian membuat rangkaian dari pemasangan dari posisi lampu, misalnya kalian pasang di dalam suatu ruangan, netral atau negatif itu menggunakan kabel warna biru, sedangkan positif saya menggunakan warna hitam. Nah, setelah netral udah kita pasang, sekarang kita sambungkan ke MCB. Jangan lupa setiap pemasangan ada skru seperti ini di terminal baik di MCB ya. Kalian harus menggunakan mata itik juga. Pertama yang kalian harus pasang yaitu netral. Ingat ya, yang dipasang terlebih dahulu yaitu netral, bukan positifnya. Tujuannya apa? Tentu untuk menjamin keamanan kita sebagai pemasang instalasi listrik mandiri. Langkah terakhir kita akan memasang pasanya. Kalian memasang ini, kalian harus pastikan MCB-nya itu 0, arahnya itu ke bawah. Untuk menjamin ini akan lebih aman sebelum kalian pasang, hal yang kalian harus lakukan yaitu memasang isolasi listrik dan potong seperti ini. Ini bertujuan untuk indikasikan bahwa ada kegiatan pemasangan. Dan langkah terakhir yaitu cairan pasa atau positif. Nah, rangkaian yang kita buat ini sudah selesai, kita udah hubungkan. Nah, semua perlengkapan dan peralatan sudah terpasang secara rapi dan benar. Ini kita akan coba ya apakah sistem ini udah bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama yaitu kita menyalakan MCB. Tombol ini kita angkat ke atas. Coba apakah ini akan bekerja sesuai dengan rencana yang kita harapkan, yaitu memasang satu buah lampu yang kita kontrol dengan satu buah saklar. Nah, akhirnya berhasil ya. Jadi ada beberapa tips yang kalian harus ingat ketika kalian memasang instalasi listrik, yaitu peralatan yang kalian butuhkan, kemudian bahan. Yang ketiga yaitu keamanan. Nah, keamanan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan kalian sistem instalasi listrik, baik itu satu saklar, dua saklar. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jika video seperti ini kalian suka, jangan lupa like, share video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.